Goliath adalah salah satu jenis aglonema yang banyak digemari, banyak dicari karena kesannya besar, gagah, dan mantap, apalagi warnanya yang belakangnya merah gini. Ini adalah part 2 yang kemarin pas saat saya review di part 1 itu didatangi oleh beberapa orang anggota TNI. Nanti kita akan sharing apa saja perbincangannya. Teknik penyiramannya tuh sampai ngocor-ngocor gini, lihat merah. Jadi nggak perlu direndam, tapi sampai ngocor-ngocor. Akan dibahas juga cara perawatan di aglonema yang sudah terbukti aman, sukses, dan berhasil di dunia papa. Di mana? Ada tamunya Pak Oyo ini. Saya diutus Anda Ada teman-teman teman-teman Pak Oyo ini, ada tamunya Pak Oyo ini. untuk pandangan hidup pensiun ya so kembang-kembangan gini. Iya Pak. Tinggal koordinasi sama Bos Oyo. Saya ada lahan kecil di Windusari, nanti paling enggak ya segini adalah paling enggak separuhnya bisa dimainkan. Mantap. Kalau mau tani aglonema juga ya Pak ya? Iya. buat investasi. Maksudnya, nanti kalau udah dapet ilmunya kan saya bisa menyuburkan. Juragan Nanti Jogja. kalau udah subur diambil Mas ini tuh tinggal dijual. Komunitas ini ada yang banyak apa di Jogja? Oh ada nasional. Nasional. Nomornya nasional. Termasuk pusat. Di belakang Pengurus pusat. rumah saya itu ada lahan juga gini. Maksudnya cara penanamannya nggak rewel nggak ruwet banget. Pak Bos Oyo, ini bunga ini kan istilahnya tidak seperti bunga yang lain. Kalau saya lihat ini kan daun yang sebenarnya tetapi seperti plastik. Nah ini kalau saya boleh ngomong, ini apa cara pemeliharanya, ngopeni itu seperti ngopeni bayi apa gimana ini kira-kira? Itu pertanyaan yang banyak disampaikan sama yang awam, pemula yang tidak tahu di aglonema. Banyak yang bilang pemeliharaan aglonema seperti bayi. Saya bilang wah itu salah ya besar. Kenapa? Kalau bayi, mulai bayi mandiin, nyusuin sampai segala macam Ribet. makan, ribet. Bayi apa aja kan? Ya. Kucingnya. Iya. Contohnya itu. Kalau di aglonema, menginjak ke aglonema ini awalnya ke sana. Hobi ya? Hobi. Dari hobi. Lama-lama hobi ini Tekuni. menjadi Investasi. uang Bisnis. pundi kan? Iya. Nah, tadi dia sampaikan kalau misalnya apa itu hewan misalnya sapi, kambing, gitu. Itu apa? Kan misalnya kasih makan, kasih minum, Ya, itu ya. tiap hari. Betul. Ditinggal pergi nggak bisa ya? Bisa. Harus dirawat. Nah, kalau ini cuma yang itu pasan pemisahan aja. Pemisahan anak, gitu. Kita cuma itu aja sekali itu. Masih pemisahan, habis itu didiamkan aja. Penyiraman cuma 3 kali Sehari. Enggak. 3 hari sekali. 3 hari sehari, Nah. tidak tiap hari disiram. Iya. Oh. Artinya pada saat ini merawat ini tidak perlu sulit-sulit, berarti itu pada saat mulai tanam sampai dengan dia menjadi seperti ini, tanaman seperti ini tidak seribet yang saya sampaikan tadi, seperti ngopeni banyak gitu. Jauh lah. Iya, berarti Kalau betul ini- yang disampaikan tadi, berarti kan kalau misalnya hewan tiap hari kita ngasih makan. Iya. Kalau burung bahkan kita burung itu mandiin. Iya. Ribet lagi tuh. Iya. Kalau ini ternyata tidak. Oh, Terus berarti apa mengenai rapuhnya gimana rapuhnya? Pemupukan. pupuk. Dan saya sampaikan lagi, ini yang kalau hewan kayak sapi segala macam itu paling beranak kan cuma berapa kali aja. Iya. Setahun sekali. Enggak, masa aktifnya. Umurnya. Oh ada usia ya. Siap. Usia Habis itu produktifnya potong. ya, produktifnya. Habis itu potong kalau sapi. Nah, iya, kalau ini nggak ada. Mau induk, mau anak tuh sama semua. Keluar terus dia. Iya. Dengan cara diangkat induk, Ya. remajaan lagi dan sampai selamanya. Nah, itu teknisnya seperti apa, Bos? Maksudnya teknisnya pada saat bunga ini istilah katakanlah keluar tunas Baru. seperti itu,
teknis untuk ngopeninya gimana? Artinya pemisahan itu sendiri seperti apa? Jadi itu kalau dijelaskan di sini Harus praktek. Ya. kalau menyangkut itu mungkin Teknis itu ya. teknis itu soalnya kan Nah, mulai usul. misalnya mulai pemotongan segala macam kan Itu ada Proses. tahap-tahapnya. Panjang prosesnya. Saya mau tanya, yang Bos. disampaikan itu. Saya mau tanya, ini untuk tanaman ini apa ada kendalanya mengenai hama atau ada gangguan lain-lain? Ada nggak resikonya? Ada semua usaha itu ada kendalanya. Ya. Semua usaha, Ya, semua ada kendala, ada pasang surut. ya. Semua usaha seperti itu. Jadi kendalanya mungkin di hama. Hama. Kalau hama itu Berbelang apa? Apa capung-capung ini apa? Ular ya. Orang. Yang jelas belalang. 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 Kutu, gitu. bakteri, jamur. Kalau masalah itu cuma dikasih insek aja. Nah, suka. Itu mungkin sebulan setengah sekali itu udah nggak ada hama lagi. Dan ini medianya cukup mudah, hanya merang bakar sama yang biasa dicampur. Terus nggak butuh Begitu ya? Ya salah. Salah lagi toh? Enggak semudah itu kalau media enggak semudah itu ya. Nah ini yang ini tidak semudah yang tadi, betul tambah kayak bayi lah. Pupuknya tadi kan saya belum paham pupuknya. Iya. Berarti Pupuknya tadi pupuknya. ini kalau penanamnya di lapangan yang luas, di lahan yang luas terbuka, itu jadi apa enggak? Nah, itu lebih bagus. Oh gitu. Tempatnya panas, Akhirnya matahari bisa Nah, langsung. ini kan Sirkulasinya ya, bagus. tempat panas dan sirkulasi udara lebih bagus. Itu pertumbuhan cepat, beranak cepat juga. Tapi tetap harus pakai UV paranet toh atau bisa enggak? Pakai UV lebih bagus. Lebih bagus. Tapi tidak pakai UV Langsung juga nggak? bisa. Cuma planet gitu kan. Iya, bisa ya. Keuntungan UV apa? Ini yang banyak yang ditanyakan masalah UV. Ya. Untuk UV itu ada dua, keamanan dan kenyamanan. Keamanan buat kita juga. Kalau kita Hujan nanti ya. misalnya Pak hujan-hujanan, Hujan. pasan kerja, kalau ada UV kita aman juga. Kan gitu. Kita kena penyakit, kita sama tanamannya. Kenyamanan sama. Kalau agrolema nyaman, kita juga mau lihat nyaman, Nyaman, gitu kan? Mau musim hujan nyaman, musim panas nyaman. Itulah keutamaan UV. Dan dalam UV juga itu ada kandungan yang untuk menyerap sinar matahari itu, untuk mengembalikan ke tanaman itu. Jadi ada yang bilang tanpa kalau pakai UV tanaman gembeng kayak kamu. Iya. Nggak tambang itu salah sebetulnya. Salah. Satu lagi Pak Leo, ini kayak di lahan yang begini sama yang lahan terbuka itu kan risiko hamanya yang diganggu sama belalang apa ulet apa itu malah besar yang mana? Malah terawat yang kayak dikurung ini ya Pak, yang dikasih Iya. iopan ini. Paranet. Kalau agrolema itu jadi semua, jadi bagusnya itu atas kasih, Oh. samping kasih, ya pokoknya semua lah dikasih. Kenapa? Ya untuk melindungi ini hama-hama tadi. Nah ya itu. Kalau nggak dikasih hama, satu angin. Kalau anginnya Iya, di lahan bisa terbuka. kembali. Oh, yang terbuka. Keduanya itu hama. Ini Pak, kembali ke pertanyaan beliau toh Pak. Pupuknya tadi Pak ya. Rabuknya. Itu kalau Bapak sendiri pakai rabu apa? Pupuknya ya. Pupuk. Vitaminnya. Pupuknya. Vitamin apa? Penyubur lah, Pupuk, pupuknya. Biar subur. NPK wo. pondasinya Jadi, tuh Sekalian merek Pak biar namanya pupuknya, namanya iya. Kalau saya pakainya cuman apa Jos? Osmokot. Osmokot. Osmokot aja ya Pak ya. Osmokot itu pasan penanaman aja. Pas ditanam. Pas penanaman. Karena itu slow release ya. Ya, Nanti mas, barangnya tuh mas. Osmokot itu cuman pas penanaman. Habis itu nanti pas ganti media apa? Ganti pot. Potting, Hmm. tambahin lagi. Udah itu. Oh jadi pas repotting ditambahin pupuknya lagi. Jadi pupuknya nggak setiap hari. Ini ya Nah. cuman waktu ditanam pertama sama waktu repotting besarin Ya, pot. Oh ini barangnya nih. Mok. cuman ini dikasihkan toples ini supaya lebih masih gampang. pupuknya Ya. nggak tiap hari. Enggak tiap hari. 6 bulan sekali paling ya. Berapa bulan sekali kira-kira Pak? Ya cuman penanaman habis itu mungkin 3 bulan lebih, 3 bulan bos, 2 bulan setengah
Pasang-pasangnya kan pot kecil nih. Iya. Nah, diganti ke pot Pot besar. nah, Itu ditambahin. tambahi atas sedikit Oh. aja. Soalnya kalau kebanyakan pupuk itu tidak bagus. Jadi makanya lebih enak daripada ngerawat bayi ya. Gini. Ini banyak masalah pot dan vitamin ya. Iya. Vitamin itu kalau misalnya kita kebanyakan kasih vitamin itu kebuang. Jadi vitamin itu kebuang. Jadi yang penting itu secukupnya aja. Iya. Ya, kita mau misalnya kita lah contohkan ngasih sampai kasih vitamin yang banyak diminum, kan cuma kebuang aja, Nggak bisa diserap. nggak bisa. Nah, termasuk masalah pot itu misalnya potnya secukupnya aja. Jadi jangan sampai potnya terlalu besar. Kenapa? Contohkan lagi nih kita, sampean saya kasih makan mesin 5 piring, ya. Habis apa enggak? Nah, kan enggak kan? Sama dari tanaman juga. Jadi jangan berlebihan. Yang berlebihan. Sesuai porsi. Soalnya kalau kita lihat Berarti ini pada pohonnya intinya gede. pot itu nggak boleh besar-besar. Tidak boleh. Sesuai dengan porsi Akar. Tanamannya. akar dan tanamannya ya Pak ya. Yang penting nutrisinya itu Terserap. tercukupi. Karena kan yang terjadi di penggemar-penggemar penghobi agro itu kan memang seneng kalau potnya besar. Berarti itu salah ya. Salah. Ya. Itu salah. Ilmu yang luar biasa. Salah kalau pot terlalu besar. Iya, kecuali memang akarnya sudah Dan itu guntung banget. kadang-kadang kalau di kampung-kampung itu malah cenderungnya ke situ. Ya. Potnya yang besar biar nutrisinya mungkin banyak, vitaminnya banyak, terus istilahnya ya, biar subur. Sampai- Hah? Iya, seperti Subur kayak Gimana, Pak Bos? Ripto. Malah jadi racun. jadi racun. Ya tadi itu misalnya sampai tak kasih makan Ya. 5. Porsinya Porsi 5. lebih porsi. Kan nggak kemakan dimakan semua jadi racun loh. Malah Jadi busuk. sakit. Ya, ya itu sama dengan di aglonema dikasih pot yang banyak yang gede kan nggak kemakan nih cuma kebuang nanti jadi pembusukan. Nah itu jadi racun. Banyak yang banget seperti itu. Airnya busuk ya. Busuk. Itu Pak Lis, ini Lagi sampaikan. Sampaikan. Ada. Ya, bagus pertanyaan. ini kebun bunga tempatnya Pak Bosoyo yang ada di Kebon Polo ini. Barangkali ada rekan-rekan yang berminat mau bisnis aglonema bisa merapat ke Kebon Polo, rumahnya Bapak Bosoyo dengan berbagai macam varian. Wih. Kebon Polo ada di Magelang dekat RSU Bon Polo. Pasar Bon Polo masuk. Iya. Cari namanya Bapak Oyo semuanya. Iya. Di sini. Ini rekan-rekan kita ada yang dari Jogja, ini dari Wates ini. Riau. Oh, Pak Priyo ini dari atas. Gitu. Apa yang tadi ditanyakan? Nih barokah ki arta barokah ki bahasa iki. Mumpung ketemu lho. Apa ya? Perawatan jadi kan kebanyakan kayak teman Bapak ini pemula. Banyak banget penggemar-penggemar baru yang merasakan kok habis beli mati. Yang mau saya tanyakan sebenarnya yang terbaik itu waktu kita beli. Misalkan saya beli dari Bapak nih, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya rawat? Gimana cara ngerawatnya? Karena memang banyak pemula yang berbagai macam ide kreatif beliau sendiri kan. Nah, kalau menurut Bapak perawatan aglonema di saat kita habis beli gimana? Pemula ini. Tolong ambilkan itu satu pot. Yang kecil aja, jangan gede-gede. Nah, itu pasti. Gus. Ini contohnya kita beli ya lewat online apa lewat datang ke sini juga. Iya. Kalau misalnya lewat online ini datang. Ini lewat online, lewat packing ya Pak ya? Ini Ya. packing, udah Ya. packing, datang itu jangan langsung disiram. Ya. Soalnya ini kondisi ini panas. Ini kan tutup rawa nih. Ya. Ini jangan langsung disiram. Jadi dianginkan dulu 1-3 jam lah dianginkan. Nanti kalau udah dingin ini daun-daun ini, nanti kita nggak boleh kena disiram, nggak boleh kena daun. Jangan kena daun. Jangan kena daun. Ke medianya. Ke medianya. Dan lebih bagus kasih vitamin. Vitaminnya apa Pak sekalian Pak biar? Apa aja? Semua vitamin. B1, Boleh. atonik. Boleh. Oh, berarti yang penting vitamin ya. Yang penting berarti yang pertama
dibuka, diangin-anginkan kurang lebih 3 jam biar dingin, media dingin, daun dingin, Mungkin disiram lebih kocar bagus pakai vitamin di medianya aja. Di media saja. Jangan kena Daun. daun. Itu yang pertama ya Pak ya. Soalnya kebanyakan misalnya ada yang lonyot ini habis di packing datang langsung kena siram. Jadi ini Dikira agak layu terus disiram gitu. Itu banyak air lah ya. kayak kena. itu yang kedua di sini ada tulisan GA itu jual kualitas A ya, khusus yang di sini. Ya. Jadi saya jual itu tidak salah-salah. Jadi saya seleksi mana yang layak jual, mana yang tidak. Kan gitu. Nah, Harga 9 juta. saya apa namanya ingat yang dulu-dulu. Kalau saya beli dengan datang kondisinya akar sedikit, gitu, Fresh cutting. cutting, misalnya ada masalah saya kasihan, kecewa. Ya. Pengalaman sendiri Pak ya. Pengalaman saya dulu waktu saya pemula, Iya. pengalaman itu saya tidak mau Tularkan. tidak mau yang pembeli ke sini kalau tempat lain juga tidak mau terjadi seperti itu. Jadi di sini saya jual kualitas. Kualitas ya. Iya. Terus kalau misalnya habis beli itu langsung diganti medianya Bi, Pak? Enggak. Saya punya media sendiri yang menurut saya terbaik itu Bi. Nah gini, jadi selama di sini kan ada tulisan tanggal nih. Ah. Ini tanggal penanaman. Oh. Di sini tanggal penanaman. Jadi kalau habis ditanam di sini misalnya 2 minggu atau 1 bulan jual. Nah, jadi jangan dibuka dulu. Jangan dibongkar. dulu, ya. Udah diamkan aja, ini media bagus. Media bagus. Sudah media bagus. Dan buktinya sudah terbukti di sini kan. Iya, iya, Sampai iya. gede-gede gini kan dengan media saya. Iya. Media Sudah try istimewa, terbaik, medianya siap pasti juga apik ya Pak. ya. Nah, Jadi ini- nggak boleh dibongkar ya. Jangan dibongkar Diamkan dulu. aja. Nanti kalau 3 bulan Ah. apa 2,5 bulan sampai 3 bulan baru diganti potnya ke yang lebih besar. Itu baru diganti nanti ya. Tapi media tetap utuh. Media tetap utuh. Berarti kalau kita habis beli ternyata kok dibongkar langsung kita ganti media. Ini lepas dari, kalau dari Bapak kan selama ini memang ada tanggal Ya. yang memang ini baru berapa minggu kan kelihatan. Yang mau saya tanyakan kan misalkan kita beli Di tempat lain. dari tempat lain kan kita nggak ngerti. Pada intinya berarti jangan dibongkar dulu ya. Ya. Intinya biar gimana Pak? Maksudnya intinya jangan dibongkar lah ya. Jadi gini, nah, kalau misalnya beli di tempat lain itu dilihat dulu ini misalnya medianya udah laku, udah lama, itu bisa diganti. Itu langsung diganti setelah beli atau nunggu berapa minggu atau Nunggu berapa? dulu, Nunggu tetap nunggu ya Pak ya? Tetap nunggu. Jangan langsung dibuka. Stres. Jadi mapan dulu lah. Oh mapan. Mapan dulu di tempat pembelinya itu. Paling enggak kurang lebihnya Pak. Kurang lebihnya berapa amannya ya? Ini kita ngomongin amannya. Misalkan memang kita beli ternyata sudah lapuk. Maksudnya media memang mungkin kurang bagus, sudah kurang bagus. Atau mungkin ada pemikiran lain media yang pas menurut penghobi baru seperti saya Pak ya. Yang pas di rumah saya misalkan. Itu paling aman misalkan saya beli tanggal 1 Januari. Itu saya amannya, lebih baik amannya itu saya ganti atau saya bongkar itu berapa minggu setelah saya beli. Jadi misalkan tanggal 1 berarti saya ganti enaknya itu berapa hari atau berapa minggu Pak? Kalau di media yang lain saya nggak begitu paham ya. Ya, cuman kalau menyesuaikan tempat dulu mungkin memerlukan waktu antara sebulanan. Sebulan. Oh, jadi penyesuaian tempat 1 bulan ya Pak ya? 2 minggu sampai sebulan ya. 2 minggu 1 bulan. Itu baru diganti dengan media yang Ya, kalau misalnya udah kelihatan ya, Kapuk apa medianya? banget ya, ini seminggu udah bisa diganti kalau tanaman itu bukan baru tanam ya. Iya, Maksud tanaman yang sudah mapan. mudah mapan. Tapi pada saat ganti itu dengan medianya apa dicabut akar? Enggak toh? Langsung sama media toh? Iya, kalau ganti medianya diganti semua. Berarti cabut tinggal akar gitu. Iya. Dibersihkan Iya. baru ditanam lagi Iya, begitu. iya. Tidak sama merang-merangnya diangkat gitu. Ya kalau media udah laku itu diganti semua. Diganti semua berarti. Diganti semua. Dan itu tidak akan berpengaruh artinya ke apa? Kesehatan. Proses ketumbuhannya dia. Tumbuhan.
di aglonema ini ada penyesuaian itu 2 sampai 3 hari. Oh gitu ya. Adaptasi. Jadi, pertama itu dia belum bisa makan. Harus Pindahkan. dipindah ganti media sampai habis itu, lagi habis sampai dicuci. Ya. Itu 2 sampai 3 hari belum bisa Penyesuaian. menyesuaikan. Jadi Paling tidak berapa hari itu bos? ya nanti menyesuaikan nanti. Dia sendiri yang menyesuaikan ya? Dan 3 hari ke sana dia udah bisa makan. Oh gitu. Ya makan. 3 Jadi hari kalau ya. misalnya awal-awal itu lebih bagus dikasih siram dengan banyak. Kocor ya Pak istilahnya. Siram kocor. Awal penanaman itu berarti ya. Ya, Biar apa istilahnya medianya kan menyatu. Tidak. supaya lembab juga. Ya. Gitu. Dan ini yang penting ini sekali lagi. Sekarang ini saya lihat di YouTube itu, ini kebanyakan di pot ini dikasih direndam gitu. Ya. Bawahnya dikasih tatakan itu bos. dikasih tatakan. Itu salah berarti. Itu menurut saya salah. Kenapa? Aglonema ini tidak mau basah. Tapi lembab, sukanya lembab ya. Sukanya lembab. Jadi kalau misalnya ini direndam, kalau disiram itu kan pastinya kan dia turun gitu. Ya, Cuma airnya. lembab aja. Kalau direndam ini bahaya, malah mengundang pembusukan. Jadi tidak mau basah, pokoknya lembab. Jadi jangan direndam kalau aglonema. Di sini nggak ada yang direndam, buktinya bagus-bagus. Merah-merah. Ikuti yang apa? Yang apa aja ini? Yang jual-jual media yang penting laku ya. Kasihlah kasih penjelasan yang bagus tuh sama pembelinya. Jangan asal jual media yang penting laku. Kan gitu. Jadi saya kasihan itu lah. Kasihan. Buat kualitas apa ya? Soalnya aglonema ini sejenis kayak talas itu ya, kayak lompong itu kalau orang Jawa bilang. Saya nggak. Soalnya daun-daunnya dia kan senang di tempat lembab. Kalau kan dia juga nggak mau di Saya anu di air. tidak bisa ke situ, saya tidak memahami. Ya hampir jenis-jenisnya hampir kayak lompong apa? Talas itu di talas yang daunnya lebar-lebar. Jadi gini, di sini ya apa ya, kalau menurut saya banyak lah. Tidak ada yang main rendam ya. Tidak ada Iya, satupun itu yang main rendam ya. Tapi karena memang baru viral Pak. Iya. Jadi main direndam memang baru ini. Jangan diikutin. Termasuk tempat Pak Hari Setiawan, ya kan? Itu nggak ada seluas gitu yang direndam-rendam. Salah itu. Salah, nanti dikira jenis terate Nah, itu. kalau misalnya ini satu rak ini, ya toh? Nih, coba Om, balik ke situ. Ah. Nah, ini direndam mie ke situ ke sana tuh, Ah. kering. Terus mau pakai apa ngerendamnya? Ya, Dibikinkan kolam. kecuali ini 1, 2, 4, 5 ada tempat kalau banyak sampai tempat kayak Pak Hari mau direndam pakai apa? Kalau yang direndam itu anu. Tempat usro itu ya bingung ya. Kalau yang tipe direndam itu kayak terate malahan kan terate harus di atas air. Hidup di air. Iya. Kalau itu saya nggak tahu. Iya, makanya. Tapi jenisnya ini kan memang kayak gini. Berarti Ya, ciri-ciri. pada dasarnya Pak Oyo ini kurang setuju dengan sistem yang baru viral sekarang. Bukan, saya tidak setuju. Sama sekali tidak setuju dengan sistem rendam. Kenyataannya di kebun Pak Oyo ini belakang pasar kebun pola ya Pak ya. Heeh. Ini tanpa direndam pun subur sehat. Istimewa. Iya. Dengan logika kalau direndam berarti tadi ini ya Pak ya. Mungkin pH-nya ya Pak ya. pH-nya jadi asamnya tinggi gitu ya atau gimana Pak? Airnya pembusukan. Ini kan cuman bukan pengennya direndam dia. Iya. Pengen basah. Oh, pada intinya memang dia pengennya Lembab aja. paham. Makanya tadi kan Jadi disampaikan. kurang lebihnya aglonema ini pengennya yang dibutuhkan aglonema lembab bukan Kelembapan. basah Bukan. atau gimana? Iya betul itu. Lembab. Yang dibutuhkan lembab bukan basah yang seperti direndam kan kalau direndam jadi basah. Iya. Yang dibutuhkan hanya lembab. Iya. Berarti pada saat Aroid. penyiraman juga bukan disiram secara dikocor begitu Oh toh? enggak, kalau penyiraman Kocor. soalnya apa? 3 hari sekali tapi. Tiga sekali. Cuma 3 hari sekali. Di sini itu di dalam ini kalau udah lama ini akan mengandung zat asam. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita Kocok. siram dengan banyak, ini zat asam yang di dalam ini dia turun. Nah, Jadi zat asamnya ke bawah itu ya. Kalau di sini rendam nanti zat asamnya terkumpul di situ. Ngumpul gitu. Jadi pembusukan di Termasuk media itu tidak mau media basah itu tidak mau. Harus poros. Nah ini tadi pertanyaan saya tadi Pak yang saya bilang apa untuk medianya kan hanya merang bakar sama merang bakar, ternyata tidak semudah itu, maksudnya gimana?
Banyak Media ini, campuran Pak. maksudnya. Nah, ini. Oh, media. Ya. Media di saya tuh ada apa? Sekam bakar. Pak, sebentar. Bawa ballpoint sama kertas. Ah, silakan. Lanjut, Pak. Macam media Pak Oyo. Sekam bakar. Iki. Biar. Iki Wah, iki saya mau nggak punya. Biar yang ada nonton Saya baru mau minta sama Pak Oyo. iki mau niru iki, Pak. Iki mau niru iki. Aku dari yakin. kemarin tuh minta Pak, aku jaluk media enggak dikasih sama Pak Oyo. Nah, ini mumpung Pak Oyo. Maksudnya biar Alhamdulillah. Di ini. sini Penjelasannya banyak yang jelas. mau beli. Iya. Banyak yang mau beli tapi saya nggak jual Iya. media. Kan gitu. Iya. Jadi media ini tadi apa? Coba ya. Sekam bakar. Nah, Sekam fermentasi. terus Sekam fermentasi. Ini setahu saya ya. Andam, ya. Pasir Malang. Sulit tanahnya nggak ada ya? Apa ini? Kokopit dan akar pakis. Nggak usah. Oh, enggak pakai? Nggak usah pakai akar pakis. Kalau dulu saya juga pakai. Ah. Pertama akar pakis semua malah. Ah. Pakis Keduanya kulit padi. tambahi. Iya, ternyata nggak Habis. cuma itu tadi Sebetulnya ada pasir Malang malang nggak juga. terlalu ribet. Nggak ribet masalah media itu. Akar pakis bagus. Cuman biayanya mahal. Ah. Mahal. Dan apa ya? Kan panjang-panjang nih. Iya. Nah, kudu dipotongin dulu ya masalahnya. Kurang praktis. Oh, kurang ya. Untuk dilembutkan berarti. Dilembutkan. Kalau ini kan udah lembut semua. Iya. Banyak memakan waktu lah. Iya. Dan ini untuk geliat ya. Ah. Untuk geliat ini banyak yang bilang susah di Budidayakan. Dibudidaya. nah, susah dibudidayakannya. Nah, buktinya di sini enggak. Ini kau lihat ini. Ya. Buktinya di sini enggak. Jadi kata mitos itu bisa terpatahkan di sini. Ya. Ya. Nah, untuk bisa Indonesia ini bukan cuma Saya salah satunya, Om Agung. Aku salah satunya. Maksudnya? Alhamdulillah sudah mulai bisa di rumah. Sudah bisa. Tapi ya belum bisa yang seperti Pak Yo, mohon maaf, maksudnya hidup lah, minimal nggak lonyot. Minimal nggak lonyot ya. Saya selama ini goliat lonyot terus. Saya kalau ibarat kata Om Agung, yang lonyot di Goliat, khusus Goliat satu ID ya. Kalau buat beli motor baru saya yakin pasti bisa. Oh, Iya. istimewa berarti. Tapi alhamdulillah ya ini guru saya. Lulus berarti Saya akan sekarang. tanya sama beliau, Bapak teknik Goliat, ini nyatanya bisa. sama, intinya sama. Goliat mau apa aja sama. Nggak ada Sama ya, bedanya. Nggak ada bedanya. Cuma dijaga itu masalah penyiraman. Penyiraman. Di sini Magelang, sini 3 hari sekali. 3 hari sekali. Jangan disamakan sama yang di Daerah panas. panas. Kalau di panas mungkin 2 hari sekali. 2 hari sekali. Kalau di daerah panas, cuaca panas, Iya. bisa tiap hari berarti. Enggak juga. 2 hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali bedanya. Itu untuk Lebih cepat jadwal. Berarti penyiraman juga jangan terlalu ikut-ikut dengan omongan-omongan, karena begini kenyataannya. Saya pengalaman setahu saya ya Pak ya. Bagi pemula, mungkin seperti beliau-beliau ini pemula yang pengen belajar, udah mulai seneng, tanya sana sini, akhirnya dipakai semua. Banyak masukan. Bener gak sih Pak? Betul. Bener ya? Tanya si A, tanya si B, tanya si C, akhirnya mereka dipakai semua, akhirnya bingung. Jadi gini, saya itu dari dulu gak pernah edukasi masalah tanaman, tanian, perawatan, saya gak pernah. Ya, kecuali ditanya saat apa perangan, saya mau di Facebook, mau di apa saya. Cuman kali ini aja, soalnya permintaan. Ini. Jadi masalah Goliat ya. Jadi yang mitos itu nanti bisa Sudah terpatahkan ya? terpatahkan ya. Ini buktinya kan sudah ada. Banyak ya Pak. Ya, bukan Terbaik lagi ya. itu. Apalagi Nah ini yang saya masih ganjel ini Pak. Wih, ganjel lagi. Kalau di kampung-kampung itu, ya termasuk istri saya itu. Wih. Kalau nanam kan senangnya itu, kalau sudah bertunas jadi rame itu satu pot ada beberapa pohon gitu. ya, rimbu. Nah, kalau di sini saya lihat kan satu pot satu, tapi rasanya penuh kayak banyak tunas gitu loh. Yes. Nah, Yes. ini yang benar gimana artinya? Yes. Artinya tunas-tunas itu harus segera dipisahkan biar terbentuk menjadi seperti ini bagus.
Tapi kalau ibu-ibu senengnya yang rame-rame itu loh. Yang rimbun, Iya. rumpunan. Ngelihat yang di atas yang rimbun. Yang rimbun itu. Yang rimbun. Nah, itu gimana itu kira-kira? Bagus yang rimbun apa bagus perorangan gitu? Makanya yang single. Single. Ya, itu tergantung tujuan kita. Oh, tergantung tujuannya ya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ih. Jadi tujuan kita apa? Kalau misalnya buat rimbunan seneng, itu nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Aku seneng yang banyak kan. Oh, gitu. Silakan, berarti mau rimbun silakan. Sesuai kemauan masing-masing. Ya. Kalau- Tapi semua pasti ada plus minusnya itu pasti. kalau yang Iya, bagus itu ya Perorangan. tetap dipisah. Dipisah. Soalnya apa? Kalau dipisah itu kayak makannya juga Sendiri dia. Udah masing-masing lah, kena angin Nggak juga. berebutan. Kena anginnya juga kan cuma satu Mas. Kalau yang Rimbun rumpun ini kerumunan nggak sebegitu sehat. Itu sehat tuh. Bagus. Nah, ya sehat-sehat. Oh, iya. Nah, itu sehat tuh. Iya, Pak. Nah, maksudnya seperti Berarti itu. berarti harusnya istrinya Pak Ripto itu sudah waktunya panen itu Pak. Maksudnya tapi Iya. belum paham ya Ini Pak. Kalau ini kan ini seperti ini ini nggak tahu Yang berapa. rimbun ini ya. Udah gede-gede juga. Nah, jadi mau digedekan juga bisa. Mau di gini Mas, gini Mas. mau diliburan juga bisa. Jadi nggak ada masalah. Jadi sama aja untuk perawatan aglonema goliat ini dengan yang lain sama saja. Rimbun, ya. Ini yang rimbun ini berarti ya. Sebenarnya berarti pada dasarnya tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Tinggal perawatan saja begitu Iya. Pak ya. Ya itu tadi penyiraman Ya. sama Ada 5 kelompok. Nah, ini. Tapi kalau mau bagus Pak dipaneni, diengkeli nanti dijual. Iya. Jadi ada nilai Bagusnya tambahnya. di situ. Nilai Iya. jualnya jadi lebih. Iya, ini sudah. Terus kalau kerumunan sama yang tunggal itu malah makannya kan menang yang tunggal. Kalau Iya. kerumunannya kan dia rebutan, malah nggak sehat kan itu. Tapi itu tadi kembali ke perawatan. Nah, iya, Mau kata rame-rame kayak gitu perawatannya pun nyatanya subur tuh. Iya, tapi Juga sesuai cantik kesenangan. gitu loh. Berarti pada intinya itu kan seperti ini Pak, kalau menurut saya Pak. Mau yang suka rumpun, Rumpun, ini ya, kan kalau kesenangan. nah ini rumpun namanya Pak, ini rumpun. Monggo ya toh Pak. Mau yang engkelan ya monggo. Selera masing-masing. Iya, sesuai keinginan masing-masing. Podo mana nih Pak Brio? Podo Iya. mana? Iya. 1, 2, 3 cabang berapa 4 ini? Cuman kalau pemula Dan ini juga kan anu Pak. Seperti kalau ibu-ibu nanam ini yang dibuang ini yang bawah nih. Jadi tinggal yang atas gitu loh. Jadi kelihatan kalau ini kan kelihatan subur dari mulai daun Daun bawah. bawah sampai daun ke atas itu kan seger semua kelihatannya. Iya. Memang sama ini untuk penyiraman ini sama sak daunnya ya. Pada saat penyiramannya. Menyeluruh. Jadi semuanya, jangan cuma media aja, semuanya. Kecuali Itu setiap tadi harinya, hariannya. 3 hari. sekali. Oh 3 hari, iya maksudnya waktu Penyiraman. Iya penyiramannya 3 hari sekali itu maksudnya sekalian sak daun-daunnya atau nggak selalu mulu. Tadi yang media tok hanya waktu Pas beli. beli. datang habis di packing baru media tok. Tapi setelah Itu setelah 3 jam. setelah ini baru sak daun-daunnya kalau emang udah mapan gitu ya berarti Pak. Ya. Ya. Terjelaskan ini. Terjelaskan dan terpatahkan ini tadi ya. Terpatahkan. Terpatahkan dari orang-orang luar yang harus pakai tatakan untuk biar basah bawahnya kan direndam itu tadi. Terus kita juga lihat ada yang istilahnya di sini yang rame-rame seperti ini yang gerombol gitu dan ada yang tidak ada masalah kembali ke perawatan. Oh Manggung, ini bener-bener pemula ini. Iya. Rumpun orang ngerti gerombolan gitu. Gerombolan. Gerombolan 30 S. Gerombolan kata beliau gerombolan. Tapi semua kembali ke tiap orang kan ada pinginnya modifikasi. Ibarat motor keluar itu sudah standar kok dimodifikasi. Tapi kan modifikasi itu bisa menjadi bagus, bisa juga menjadi Bisa rusak. bisa menemu bagus. Bahkan bisa rusak. modifikasi itu bisa menjadi hasilnya lebih tinggi karena di situ ada nilai seninya. Tetapi juga bagi orang-orang yang tahu seni tentunya. Jadi Sampai variasinya. ini dipindah-pindah biar cepat berkembang. Kalau modifikasi di aglo itu gini Pak, kalau menurut saya. Aglo ada bunganya. Nah, bunganya disilangkan itu kalau menurut saya Variasi. dimodifikasi itu menurut saya. Nah ini jadi pertanyaan ini Mas, jadi pertanyaan bagaimana cara memisahkan pada saat begini? Ah, beliau yang berwenang. Nah, nanti kalau itu Pak, Jadi nanti satu kan Ya karena Lebih kan, lama. kalau kita lihat kita cabut atau preteli, itu tandur meneh kalau yang kita nggak tahu toh. Tapi pasti ada teknik pemisahan di sini. ada. Ada. Kita, Pak, ya. Iya. Tinggal beliau enggak. Nah itu tinggal beliau yang punya ilmu toh. Ya nanti kalau ada waktu
di khusus itu ya. Oh, Ya. Khusus buat YouTube nggak jualan paling. Tapi Om Agung mau bayarnya saya. ilmu itu dong. mahal ilmu loh. Mau dong Ilmu Pak. mahal. Kan ini Pak, ini maaf ini kayak Ya. Pak Suripto ini mungkin berapa tahun lagi kan nanti mau purna kan mau Betul. Nggak pakai mau tahun, ukuran bulan ini sudah. Ya. bulan tuh jadi persiapannya itu mau Punya pandangan investasi untuk mau berusaha. bertani agro Pak. Jadi yo harus difasilitasi tuh Pak. Betul Pak, karena gini tadinya saya berpikiran itu tadi pelihara sapi, pelihara kambing etawa, ternyata perawatannya lebih mudah ini. Tidak harus. Kita kasih makan deh. Iya kita nggak ngasih makan tiap hari, tapi harganya melebihi sapi, melebihi kambing. Tergantung Makanya kita perlu belajar ilmunya. Terja- Pak Oyo ini. tergantung jenisnya ya Pak. Ya. Tergantung jenisnya. Nggak menyusahkan badan, Nggak nyusahkan capek-capek badan banget iya. kita. Akhirnya semama kita nggak usah kayak gini. bersih. Kalau ini kan udah omsetnya sudah ratusan juta bahkan Hey, mungkin miliar. M, Pak. Lah ya kan miliar kan saya Iya. bilang ratusan sampai miliar toh Iya. omsetnya toh. Ya kalau saya mungkin ya kelasnya mungkin apa Cuma satu pot. 1 sampai 10 pot kan gitu paling banter paling kan kebanyakan itu satunya aja udah 30 juta Ini 10 kan pot tadi- udah 300 juta duitnya sopo Ini tadi Bapak belum mendengar, mungkin belum dengar ya Pak. Nah. Saya berapa bulan yang lalu itu Ya. belanja di sini. ya 5 minggu. 5 minggu 5 minggu. ah, Selama 5 minggu Mas ya, selama Ya. 5 minggu itu ah, hasil panen beliau sendiri. Dan hasil panen Pak Oyok sendiri. ah. Itu saya belanja habis 400 400 juta. lebih. Wah, Lebih. Lebih. Well. ah. Nah, itu kalau kadang saya mikirnya 400 juta panen sendiri tanpa modal itu kan ya ada modal, pasti saya yakin ada modal mungkin dengan beli potnya dan lain-lain. Iya. Tapi kan 400 juta itu banyak ya Pak. Banyak. Kalau saya banyak mas Saya juga sama Pak, beliau nggak tahu. Banyak lah di Tapi kan Ngomong-ngomong wis lunas apa urung Pak? Oh wes, yang dulu udah, yang dulu udah, yang baru tadi belum. mas 400 juta itu berapa pot Berapa pot dapat sih? berapa pot kemarin Itu sekali saya, itu 4 kali ngambil ya Pak, kalau nggak salah ya, 4 kali ngambil. Itu sekali ngambil, itu paling cuma 3 dus ya Pak. tiga dus isinya berapa Satu dus itu paling kan 78 Pak, Iya. 78 pot. gede kecil Indomie. Indomie Ah, bukan Indomie. maksudnya ini bunganya Oh kecil-kecil. Kecil-kecil. Dia enggak mau, tak beliin yang besar dia enggak mau. Oh, enggak bisa, enggak boleh. Ya, di Selama ini enggak mungkin boleh, enggak tahu harganya kalau sama kan- yang lain, Pak. harganya kan Buat yang indukan. kayak gini kan nggak mungkin toh 400 dapat Itu 10. kecil-kecil. Waktu itu hanya daun kisaran paling banyak, setahu saya pernah beli kisaran daun 78 apa ya? Daun Daun 78 itu paling banyak. Rata-rata daun 34 lah. Daun 34. itu mas Wih. Iya, pokoknya daun Itu sedikit yang lah. kecil itu. Iya. Itu setiap kali saya beli itu paling hanya tolong 4 ambilin dus, mas 3 yang dus. daunnya 4 mas Jadi, yang daun 4 mas jadi Ini, rekan-rekan ini. yang mau mendekati Ini purna, pojok, ini pojok. ini ada pandangan Ya. ketimbang kita beternak, wirausaha ternak, apa-apa yang lain-lain. Tapi ini prospek banget yang ini. Is, ya. Kita nggak begitu capek badannya, nggak begitu kotor, tapi prospeknya untuk omset luar biasa. Hasilnya luar biasa. Nah, ini kan perlu belajar kita Iya, untuk Pak. masa depan juga. Kalau memang istilahnya, tapi penjualannya gimana mas? Sampai di sana? Udah Apa punya dijual link, lagi ke sini? link, Punya link. link? Alhamdulillah. Sudah Alhamdulillah. punya jadi. Untuk omset alhamdulillah lumayan Pak. Sampai detik ini, sampai per hari ini setiap bulannya saya sebagai penjual Pak, tapi kan namanya penjual beda dengan beliau petani. Petani 400 juta itu ibarat kalau bahasa Jawa mak glundung 400 juta itu nyoh gitu tuh Pak. Lah kena haji. langsung. Kalau saya pribadi sebagai penjual itu omset alhamdulillah masih lumayan. Per bulan itu omset saya masih 300 sampai 500 juta per bulan. Sampai bulan kemarin ini Februari ya, Januari sampai Januari kemarin itu Penjualan itu ya? Dari iya, itu. alhamdulillah masih stabil di angka 300 sampai 500 juta per bulannya. Itu sama Omset. modal apa? Ya, Omset. bedanya saya dengan beliau, kalau saya sama modal, Kalau kalau beliau beliau kampungan. murni. Murni. Iya, murni. Iya. Murni. Maksud. Cara jualannya Cara. Nah ini kan masih Untuk Pak apa? Repto kan mas baru Ya, takut bayangan. Jelas sekali ya. Sampean Iso tani ra iso adol piye? Bisa tani ndak bisa jual maksudnya. Kalau untuk penjualan itu mudah Pak. mudah ya. Mudahe piye? Nanti saya ninggalin nomor telepon. Nanti Bapak telepon ke saya ambilin panenannya. Oh gitu. Berarti untuk pemasaran itu pelanggan Lewat media sosial. Iya, lewat sekarang banyak Pak. Jadi mungkin kalau menurut saya loh Pak, jualan sekarang itu lebih mudah.
Online. Iya, lebih sungguh amat sangat mudah. Bapak ibaratnya kalau ini kasarnya ngomong nih Pak ya. Bapak kentut di Jogja, Jakarta sekarang dengar Pak. Iya. Itu kalau kenyataannya sekarang Pak. Iya, memang Jadi betul. bisa lewat Facebook, bisa ngubungi Om Agung Rakan. Oh gitu. Bisa juga lewat YouTube. Langsung buse juga oke. Ah, beliau bisa. Boleh. Grup. Tapi yang Bisa. jelas kalau Tapi menyangkut bakat Pak, gimana Om? menyangkut bakat juga Pak. Kalau nggak bakat akhirnya nggak susah juga. Enggak. Saya menepis Pak. Saya menepis kalau untuk Kita bakat. pelajari, Saya menepis kita untuk bakat. dalami di Ini ke Saya pelaku usaha Pak dari 2005. Saya namanya mohon maaf media tanam. Yang kotoran mohon maaf tanah dan lain-lain itu saya jijik. Jadi saya sama sekali nol tentang tanaman Pak. Saya tidak ada ilmu di tanaman, saya tidak ada. awam betul. Sekolah saya juga di mesin. Kalau ngomongin bakat, saya mohon maaf kurang sepakat. Iya, itu Saya lebih ke Kemauan. ini Mempelajari, kemauan. ingin. Selama kita Ada ya kemauan? iya ada dan terus belajar, belajar. itu saya yakin bisa. Nah, nanti di situ Belajar. intinya kemauan, tekun Iya. akan menghasilkan pundi-pundi. kebanyakan orang Jawa, mohon maaf nih Pak, ngomong tanganan ya. Kita iya. ngomong kalau orang Jawa ngomong Tangannya tanganan. Wah, ademin. tangannya adem, Iya. nandur apa wae urip. Nah, Saya bantah Pak. iya betul. Saya bantah. Saya nol. Saya Saya- bukan tangan adem. Saya Saya pegang setuju. oli Pak. Saya setuju dengan jenengan. Soalnya kalau kita pengen sesuatu apa-apa kita pelajari. Yang penting mau belajar. Kita pelajari, kita dalami, kita tekuni, Iya. itu akan sukses. Ini Bisa, masuk Pak. TV Jogja nggak dulu. Moto apa? Cakra apa itu? Hah? Moto cakra apa tuh? Kita Moto- dalami, kita yang penting sergap. Tekuni. Sergap. Pelajari, Iya. Terus sergap Pak. ya. ilmu kita serap. Ini kembali lagi ke tadi tanaman dulu. Nanti durasinya kepanjangan. Iya. Oke. Tanyakan lagi enggak? Terima kasih atas Sudah. penjelasannya. Nanti lagi Pak. Iya. Pribadi Pak. Terima kasih Bos Soyo atas penjelasannya, mudah-mudahan menjadi inspirasi. Ya, Terima amin, kasih. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semoga bermanfaat dan menginspirasi juga. Tambah ilmu di sini ya, untuk dikembangkan, siapa tahu cocok. Monggo. Ini tadi perbincangan bersama Pak Oyo, ownernya Dunia Papa Aglonema di Kota Magelang, bersama beberapa anggota TNI yang tertarik untuk budidaya dan bertani aglonema, yang membahas tentang mitos memelihara goliat dan seputar perawatan aglonema. Dukung channel saya untuk terus berkembang dengan like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video-video Agung Raka selanjutnya. See you.